Firman Tuhan, Shalom, Shalom, haleluya, firman Tuhan. Shalom juga yang di rumah yang sedang live streaming di YouTube. Puji Tuhan, sampai detik ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Dan sebentar kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa yang sangat luar biasa baiknya Tuhan Yesus. Dan di hari ini ya Bapa, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau nyatakan setiap kemuliaan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap pelanggaran kami ya Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskan setiap dosa kami. Semerah dosa kami Tuhan, hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskan. Dan tidak pernah Engkau kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau Tuhan Yesus dengan segenap apa yang kami punya. Kami mau menyembah dengan apa yang kami punya Tuhan Yesus. Tubuh kami, roh kami, jiwa kami, hati kami Tuhan untuk tetap menyembahkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Kau pimpin semuanya Bapa, awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau nyatakan sama-sama katakan amin. Siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Hanya Engkau menyerah kami Tuhan. Hanya Engkau yang memulihkan dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Siapkan setiap hatimu yang di rumah. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan lagi, Yesus mulia bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir
yang bagi-bagi. Kurang sujud di
kasih Tuhan Yesus, Engkau memulihkan setiap hati kami. Engkau yang sendiri yang memberkati setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami tidak berhenti sampai di sini saja. Kami mau terus memuji kemuliaan Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan kami mau terus memulai ibadah ini. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua siap puji Tuhan? Semua siap puji Tuhan? Beri tepuk tangan sekali lagi puji Tuhan. Sama-sama yuk. Yesus, terima kasih Bapa, haleluya.
mengikrarkan tentang Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikan telinga suara murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat mengajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai tunduk kepada pemimpinmu yang kelihatan. Silakan dulu, kalian firman Tuhan. Siapkan setiap hatimu yang di rumah. Sama-sama kita harus mendengar Tuhan. Sebentar kita mau dengar-dengaran bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupanmu, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus.
sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa dalam ibadah raya JKI Jemaat Kristen Indonesia IHK Kota yang berada di Glodok Plaza lantai 1 nomor 28. Kita ada di dalam ibadah sore, ibadah yang kedua karena kami ada 2 kali ibadah, yaitu jam 10 pagi tadi secara live streaming, dan hari ini sore ini jam 5 sore online melalui YouTube gereja ini. Nah, sore ini saya David Hari akan sharing, akan khotbah renungan firman. Seperti tadi pagi temanya adalah sama, yaitu tentang intimasi atau keintiman. Keintiman tentu saja keintiman dengan Tuhan. Nah, sore ini saya mau berbagi poin-poin sederhana dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara sepanjang November ini, dalam hari-hari kita, dalam waktu-waktu kita, dalam saat-saat kehidupan kita, kita terus membangun keintiman dan kedekatan dengan Tuhan kita. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan sore ini. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, di awal bulan November ini. Biar kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin intim dan punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan kami siap belajar firman-Mu sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Nah, sore ini kita akan dasari perenungan saya dengan kitab Kejadian, pasal yang kelima ayat 24. Kejadian pasal 5 24, seorang tokoh luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekali lagi, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia diangkat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab yang saya belajar ada 3 tokoh yang diangkat oleh Tuhan. Yang pertama adalah Henok yang kita baca pada sore ini. Yang kedua adalah Elia ketika diangkat dijemput dengan kereta berapi. Lalu yang ketiga Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 5 ini, pada intinya adalah Henok diangkat hidup-hidup dibawa oleh Tuhan. Bahkan secara fisiknya tidak ada lagi, kata Alkitab. Itu karena hubungan dia dengan Tuhan, karena pergaulan dia dengan Tuhan. Dan saya percaya ini bukan hubungan biasa, bukan pergaulan biasa, tapi adalah pergaulan yang dekat dan intim sama Tuhan. Nah, berbicara tentang keintiman, tadi pagi saya juga sudah sharingkan, keintiman itu adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam hadiratnya yang melibatkan seluruh keberadaan kita. Artinya apa? Tubuh kita, jiwa kita, dan juga roh kita berserah penuh kepada kehendak Tuhan di dalam penundukan diri yang dalam kepada Tuhan. Artinya penyerahan diri, artinya kerendahan hati kepada Tuhan, dan kita masuk dalam hubungan di dalam kerendahan hati itu. Yang kedua, definisi saya keintiman atau intimasi itu adalah hubungan yang dekat dan penuh kasih dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang dikatakannya. Nah, berbicara tentang keintiman, hanya ada 2 hal yang menurut saya akan menjadi dasar kita untuk kita membangun hidup bergaul seperti Henok tadi. Yang pertama adalah iman. Segala sesuatu yang kita kerjakan perlu iman. Segala sesuatu yang kita lakukan butuh iman, termasuk keintiman dengan Tuhan, termasuk bergaul dengan Tuhan. Kita butuh iman kepada Tuhan, kita butuh percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang dikenan Tuhan, orang yang artinya berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan berkenan bergaul dengan orang itu, yaitu orang-orang yang memiliki iman. Iman
membuat kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak punya iman, kita nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi sore ini, kalau kita mau berbicara tentang keintiman, kalau kita mau berbicara tentang kedekatan, kalau kita mau berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, perhatikan ini, miliki iman, miliki keyakinan, miliki kepercayaan yang penuh dengan Tuhan dalam penundukan diri, dalam kerendahan hati. Yang kedua adalah ketaatan. Iman itu hanya sekedar iman. Tapi iman, kata Yakobus 2:17, kalau tidak ada perbuatan, maka itu juga mati. Jadi iman yang kedua itu butuh yang namanya ketaatan di dalam perbuatan. Yohanes 14:23 berkata begini, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Indah sekali hati ini, luar biasa sekali hati ini. Orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang mau menuruti perintah Yesus, adalah orang yang mau melakukan firman, orang yang mau taat kepada firman. Jadi iman diperlukan, dan bukan hanya iman saja, tapi iman dengan perbuatan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi tanpa iman dan ketaatan kita nggak mungkin karib sama Tuhan, kita nggak mungkin intim dengan Tuhan, kita nggak mungkin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari miliki iman kepada Tuhan. Bukankah hidup kita hari ini karena iman? Karena Roma 1:16 berkata orang benar hidup oleh iman. Bukankah gereja ini ada juga karena iman? 4 tahun yang lalu, nobody no money, gereja ini dibangun. Di sebuah ruangan meeting kecil hotel di Mangga 2. Tidak banyak orang, dengan peralatan yang terbatas. Dan dengan iman, hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan gereja yang baru ini, di Glodok Plaza. Berkali lipat lebih besar, dengan peralatan yang lebih lengkap. Tapi tentu saja jangan sampai hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu hilang karena fasilitas, hilang karena hal-hal yang fisik yang ada di sekeliling kita. Justru di saat seperti hari ini, mari bangun lagi, bangkitkan lagi gairah. Ayo miliki iman, ayo miliki ketaatan, makin dekat dengan Tuhan. Bila namaku ditinggikan, Yohanes 12:32, aku akan menarik banyak orang. Bukankah itu sudah digenapi dengan kita? Tuhan masih akan terus tambahkan jiwa-jiwa, bilangan orang-orang yang akan beribadah di gereja ini. Tapi kita harus punya hubungan yang intim dan karib dengan Tuhan. Itu lebih utama dari semuanya. Yang percaya berkata amin. Amin artinya saya percaya, saya setuju. Nah, untuk masuk di dalam keintiman itu tidak mudah. Yohanes 3:3 dikatakan ada kelahiran baru. Terus baru di dalam Tuhan. Yang kedua, ada pengampunan dosa. Yang ketiga, kita harus mau menjadi seorang murid di dalam Tuhan. Mau dibentuk, rela menjadi dewasa. Tidak menjadi orang yang gampang sakit hati. Tidak menjadi orang yang gampang iri hati. Tidak menjadi orang yang gampang berkata, aku kok gak dipakai lagi. Aku bukan siapa-siapa. Ingat, kita semua dulu bukan siapa-siapa. Tapi dibuat Tuhan menjadi apa-apa di dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa kemurahan itu. Jangan lupa anugerah itu. Jadilah murid Yesus yang dewasa, yang terus bertumbuh. Bukan hanya secara usia, tapi dalam cara berpikir. Terus bertumbuh di dalam mindset kita. Terus bertumbuh di dalam hati kita. Dan kerinduan kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah menjadi murid, tentu saja ada ujian-ujian. Sama seperti orang sekolah. Ujiannya apa? Penderitaannya. Ujiannya apa? Gesekan satu dengan yang lain. Ujiannya apa? Dengan gembala Anda, saya nggak percaya gitu, digesek begitu. Tapi itu bagian dari proses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi sore hari ini mari renungkan. Untuk masuk dalam keintiman tidak mudah. Tapi yang tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Anda dan saya pasti bisa intim dengan Tuhan. Yang pertama, lahir baru. Yang kedua, setelah lahir baru kau sudah diampuni dosanya. Kau masuk menjadi murid Yesus. Dan setialah ketika engkau diuji di dalam penderitaan. Saya juga diuji di dalam penderitaan saya sebagai menggenapi rencana Tuhan. Yang berikutnya karena ujian-ujian, karena tempaan-tempaan, karena proses-proses yang ada, maka kita menjadi kuat, kita menjadi dewasa, lalu karakter kita semakin bertumbuh. Seperti Tuhan, makin sabar, makin mengasihi, makin mengampuni, mulai bisa berpikir, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, sehingga kita bisa melihat hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik sekalipun.
itu bertumbuh terus, karakternya terbentuk menjadi seperti Yesus. Kalau itu karakter terus bertumbuh, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang menggenapi rencana Tuhan. Filipi pasal yang ketiga 10 berkata begini, kata Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Jadi tujuannya, endingnya, destininya kita masuk di dalam keintiman adalah mengenal Tuhan dengan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan serupa dengan Dia. Terus bertumbuh. Itu saja sharing saya sore ini. Mari kita bertumbuh dalam keintiman. Kita tidak serta-merta intim dengan Tuhan. Sama dengan pasangan kita, kalau kita suami istri. Kita nggak serta-merta, butuh dibangun, butuh perjuangan, butuh harga yang harus dibayar. Tapi yakinlah, kita pasti bisa. Mari intim dengan Tuhan. Intimacy with God, dekat dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa sore ini Anda tetap diberkati di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, selamat membangun keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Nah, sore ini karena kita ada di dalam minggu yang pertama, maka kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan, perjamuan suci yang sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang mengikuti ibadah online, kalau Anda tidak punya roti atau hosti, tidak punya anggur, sirup anggur, Anda bisa memakai roti tawar dipotong-potong atau media apa saja yang ada dekat Anda. Kalau Anda tidak ada anggur, Anda bisa pakai air putih, Anda bisa pakai teh atau media yang lain supaya kita masuk dalam persekutuan, dalam keintiman dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara, sementara Bapak Ibu saudara menyiapkan masuk di dalam perjamuan kudus dengan media yang ada di tempat mana Anda hari ini berada, mari uji dirimu sendiri. Mari berdoalah dengan Tuhan. Layakkan aku Tuhan. Aku mau masuk dalam persekutuan, di dalam kematianmu dan di dalam kebangkitanmu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara berdoa masing-masing. Mari kita dengarkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Lalu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya bacakan dari tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari angkat roti atau hosti, roti tawar Anda lebih tinggi dari kepalamu dengan tangan kananmu dan arahan hatimu kepada Tuhan, dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kananmu ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya sama-sama berkata amin, dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepalamu, atau minuman apapun yang menjadi media persekutuan kita dalam perjamuan kudus ini. Arahkan hatimu dengan sungguh kepada Tuhan dan dengarkanlah kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil roti sesudah makan dan berkata, mengambil cawan sesudah makan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ramaya shekarala papa 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 parala parala. Iya rala parala 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 parala. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengambil
waktu untuk menikmati tubuh dan darahmu, persekutuan dengan tubuh dan darahmu dalam kematian dan kebangkitanmu. Biarkan hari-hari ini kami menjadi makin bergairah untuk dekat dan intim dengan Tuhan. Makin hari mau membayar harga untuk kami bergaul erat dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Diberkatilah semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini, yang sudah mengikuti perjamuan kudus sore ini, semua yang sudah melayani tim Praise and Worship, WL Singer, pemain musik, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan sore ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bapak bisa dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang limpah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menyebut gerejanya yang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama di dalam nama Yesus berkata, amin. Puji Tuhan, saya David Hari. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus amin. Tuhan nyata dalam hidupku.